Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kasus ini langsung saja kita akan tanyakan kepada Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Kapolres. Selamat malam, Aca, Mbak Kana. Baik, bagaimana Pak mengenai perkembangan, ada beberapa saksi yang sudah membuka mengenai kronologis kejadian ini seperti apa? Ya, jadi kita telah memeriksa saksi lagi tadi 3 orang, yaitu 3 orang guru yang pernah bekerja di tempat bermain anak ini. Dan dari hasil keterangan saksi-saksi ini dinyatakan bahwa mereka memang mengetahui tersangka itu berada di sana dan mengetahui kejadian itu by CCTV. Nah, kejadian CCTV-nya sendiri itu kan memang dari awal kita menerima ada 3 CCTV dengan waktu yang berbeda sehingga kita menduga ada korban-korban lain dari situ. Hanya saja kita kesulitan untuk mendapatkan CCTV 1 bulan yang lalu, tentu itu agak sulit ya karena sudah terhapus. Jadi kita hanya berpatokan pada 3 CCTV dulu yang pertama sekarang ini. Nah, dari saksi-saksi ini tidak ada yang melihat secara langsung gitu. Dan 2 diantara adalah guru baru, yang 1 adalah yang lama, sehingga mereka hanya tahu itu dari CCTV untuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Oke, artinya Pak, selama pemilik dari daycare ini melakukan kekerasan terhadap anak-anak tersebut, para guru ataupun saksi ini sama sekali tidak mengetahui begitu? Ya, kalau dari keterangan saksi yang kita periksa demikian, karena memang yang kita lihat di CCTV juga memang pelaku ini pada saat beraksi melakukan kekerasan terhadap anak ini sendiri, jadi tidak ada orang di sekitarnya. Baik, Pak Arya, sebenarnya apa sih alasan pelaku ini melakukan kekerasan seperti itu? Mengingat bahwa ia seorang yang aktif di media sosial, bahkan seorang ibu juga, ini apa alasannya? Dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kemarin, memang pertama disampaikan sama pelaku kalau dia hilaf gitu ya. Tetapi terus kita dalami lagi, ternyata ada pernyataan kalau yang bersangkutan ini kesal dengan anak-anak. Jadi anak yang pertama yang berusia 2 tahun yang sudah melaporkan ke kita orang tuanya itu karena dianggapnya nakal gitu ya, sehingga dia kesal dan melakukan kekerasan terhadap anak itu. Nah, yang kedua yang masih berusia 9 bulan ini itu karena rewel gitu ya, nangis terus sehingga dilakukan kekerasan juga terhadap anaknya itu. Jadi sementara alasannya masih itu. Oke, Pak Arya, sudah berapa banyak kemudian yang melaporkan atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku ini? Kalau yang melaporkan sampai saat ini baru 2, tapi kita kan mengetahui dari beberapa saksi bahwa yang dititipkan di sana sebenarnya ada 10 anak. Kita sedang mencari identitas dari 10 anak yang dimaksud. Nanti akan kita hubungi dan kita akan tanyakan apakah pernah mengalami tindak kekerasan atau mungkin ada tanda-tanda yang dimunculkan dari anak-anak tersebut kepada orang tuanya bahwa ada tanda kekerasan yang pernah dialami oleh anak-anak tersebut. Itu nanti kita lakukan penyelidikan lebih dalam. Kalau misalnya memang ada, nanti kita akan minta orang tuanya juga untuk melakukan pelaporan dan memberikan kesaksian. Penyelidikan ini juga dilakukan untuk semua CCTV yang terekam histori, tidak hanya pada saat kejadian, mungkin di hari-hari sebelumnya, Pak Arya? Iya, kita akan lakukan itu juga, tapi saat ini yang kita fokuskan CCTV yang kita terima, karena memang itu yang diserahkan kepada kita. Kita sudah melakukan olah TKP, tetapi pada saat itu kita hanya memastikan bahwa yang ada di CCTV itu memang ada tempat itu, bentuknya juga warnanya sama, dan selanjutnya nanti kita akan bergerak menuju ke analisa CCTV-nya. Oke, Pak, apakah baru kali ini saja kemudian kasus kekerasan yang terungkap atau juga dari pelaku diketahui pula sudah berapa lama atau berapa kali melakukan tindak kekerasan seperti ini? Kalau dari pelaku memang yang diakui hanya itu. Jadi kalau kita tanyakan di CCTV ini Anda tahu kan? Iya. Gitu. Dia nyatakan iya itu saya, dia bilang. Jadi selebihnya memang yang bersangkutan tidak menyebutkan kepada kami apa yang dilakukan di sana atau kekerasan lainnya. Beliau tidak mengakui apapun. Beliau hanya mengakui bahwa yang di video itu adalah beliau itu ya, tersangkanya itu.
Baik, Pak Arya, lantas bagaimana kondisi anak korban, perkembangan tubuhnya pasca kejadian ini dan juga psikologis mungkin? Tadi tadi siang kebetulan saya juga bersama staf dari Kementerian Perempuan dan Anak, ada Ibu Kadis Perempuan dan Anak dari Depok, juga dari Kadis Perizinan Kota Depok, bersama-sama kita memberikan keterangan. Jadi kalau dari hasil analisa, yang korban pertama ini dalam kondisi ceria, baik gitu ya. Tetapi memang untuk mengetahui kondisi psikologisnya diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan untuk kondisi tubuhnya sendiri saat ini dalam kondisi baik gitu ya. Karena mungkin kejadian sudah sebulan yang lalu, sehingga kalau kita lihat saat ini kondisinya baik. Nah, sedangkan untuk anak yang kedua yang berumur 9 bulan, kami masih menunggu hasil visum yang dilaksanakan pada saat pemeriksaan. Oke, Pak, kalau baru sebulan yang lalu peristiwa ini kemudian terungkap, tapi kalau kita tarik ke belakang selama daycare ini beroperasi, ada tidak sih kecurigaan-kecurigaan mungkin dari para guru yang juga turut bekerja di daycare tersebut? Sebenarnya ini bukan daycare ya, ini sebenarnya taman bermain. Kalau dari izinnya ini sebenarnya taman bermain, hanya untuk PAUD dan TK begitu ya. Nah, daycare sendiri itu baru ada idenya itu untuk diajukan izinnya di awal tahun 2024 dan sampai sekarang memang izinnya belum keluar. Nah, kalau dari awal tahun 2024 kita masih menanyai guru-guru yang berada di sana yang dari tahun 2024 ya harusnya. Tetapi sampai saat ini yang kita periksa baru 3 orang guru, nanti menyusul keterangan berikutnya mungkin dari guru-guru yang lain bisa memberikan keterangan. Baik, terakhir Pak Arya mengenai pemeriksaan psikologi kepada pelaku di sini dan mengingat pelaku masih dalam kondisi hamil ini, perlakuan seperti apa yang kemudian akan dilakukan untuk pelaku? Kalau untuk pelaku tetap kita melakukan tindakan yang sama ya, pada prinsipnya pelaku ini ditahan gitu ya. Setelah ditetapkan tersangka dia ditahan, kalau memang ada kondisi kesehatan yang menurun kita akan bantarkan ke Rumah Sakit Kramat Jati. Kemarin juga kondisi kesehatan yang bersangkutan itu turun, kita sempat bawa ke rumah sakit, namun dinyatakan oleh dokter baik, maka dikembalikan lagi ke sel begitu ya. Nah, untuk hari ini pun demikian, tadi sudah kita bawa ke rumah sakit dan kondisinya dinyatakan baik oleh dokter sehingga kita kembalikan lagi ke sel. Nah, itu nanti akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut di kemudian hari tentang tindakan-tindakan dan latar belakangnya. Baik, terima kasih Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana atas waktunya. Kita lihat nanti bagaimana perkembangan kasus ini pemirsa.